ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng membawa koper itu kembali ke vilanya. Pak, dia duduk di sofa dan membuka kopernya, dan di dalamnya ada sebuah buku abu-abu. Dia mengangkatnya dan melihatnya. Jadi seperti itu. Dia mengangguk dan melanjutkan membaca. Sayap Siwu, harta karun yang cocok untuk orang yang terlatih dalam perpaduan hukum emas dan ruang angkasa. Karena cocok untuk perpaduan ini, pemimpin kota memberikannya kepada Luo Feng. Asal-usul item ini adalah sebuah misteri. Bahannya sangat kokoh, sedemikian rupa sehingga bahkan seorang master alam semesta tidak akan bisa menghancurkannya. Pemimpin kota tidak berjalan di jalur Dewa Binatang, maka dia tidak akan bisa menggunakannya dengan sempurna. Namun visi dan perspektifnya sangat luas, dia bisa melihat kekuatan sebenarnya. Sayap Siwu terutama digunakan untuk melarikan diri. Menurut penelitian, pemimpin kota telah menemukan bahwa sayap harus memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama adalah bentuk normalnya, setelah menyelesaikan tingkat 1 bentuk Nansen 7, seseorang akan dapat memicunya. Menggunakan sayap, gerakan terbang seseorang akan sangat tidak terduga. Bentuk kedua adalah di mana sayap akan berubah. Setelah menyelesaikan bentuk ketiga bentuk Nansen 7, transformasi tulang, seseorang akan dapat melepaskan bentuk kedua dari sayap Siwu ini. Saat digunakan, akan ada gangguan luar angkasa besar-besaran di area tersebut, dan gangguan itu akan menjadi domain sayap Siwu. Formulir ketiga, setelah menyelesaikan formulir kelima, bagian bertanduk dari formulir Nansen 7, seseorang akan dapat melepaskan bentuk ketiga ini. Saat digunakan, itu akan menjadi gelombang luar angkasa, terbang dalam gelombang ini tidak akan mempengaruhi sayap sama sekali. Tentu saja, karena materialnya sangat kokoh bahkan master alam semesta tidak akan bisa menembusnya. Selama mereka melilit pemiliknya, itu adalah item pertahanan yang sangat bagus yang mampu membubarkan banyak serangan. Dan bulu-bulu itu bukanlah bulu asli, melainkan pisau tajam yang menusuk. Dalam penerbangan, mereka dapat digunakan untuk menyerang dan menebas apa saja. Ada teknik di bagian belakang buku ini, sebagian besar umat manusia tidak memiliki sayap. Oleh karena itu, penggunaan barang-barang seperti itu sangat terbatas. Saya yakin Anda belum pernah melatih teknik seperti itu sebelumnya juga. Namun, Siwu ini sayap harus menjadi harta terkuat Anda. Untuk melepaskannya dengan baik, saya telah menyiapkan teknik yang disebut garis semesta. Ini adalah salah satu yang memiliki ruang sebagai hukum utama dan emas sebagai hukum sekunder. Kemampuan melarikan diri dan bertahan hidup sangat penting. Setelah mempelajari Bisgatran dan garis universe, Luo Feng segera mulai mencari melalui ingatan warisan binatang bertanduk emas untuk teknik. Binatang bertanduk emas itu memiliki sayap, dan ada sejumlah besar teknik seperti itu untuk penggunaan sayapnya. Luo Feng mencari dan mulai mempelajarinya. Melihat melalui Bisgatran dan garis universe, perspektif Luo Feng telah berkembang. Dia dengan cepat menemukan teknik khusus dalam melarikan diri. Ini memiliki beberapa kesamaan dengan 2 teknik lainnya, namanya adalah Universe Strike Travel. Di antara 3 tubuhku, binatang bertanduk emas adalah yang terkuat. Tentu saja, yang kuat akan bekerja paling baik dengan yang kuat. Sayap Siwu ini akan pergi ke binatang itu. Dan Universe Strike Travel ini, dibuat oleh salah satu nenek moyang dari Golden Hornet Beast, sangat cocok untuk digunakan. Aku akan menggunakannya sebagai teknik utama, dan Bisgatran dan garis universe sebagai yang kedua. Dalam studi, di layarnya, ada siluet yang tertutup kabut. Ia berkata dengan suara rendah, anggota penguasa sektor wilayah utama Luo Feng, Anda telah melewati Gunung Langit Primal Tuan Domain, maka perusahaan alam semesta virtual akan memberi Anda hadiah 3 miliar. Anda dapat menggunakan ini untuk menukar item yang akan menambah kekuatan Anda. Ini akan memberi Anda peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup di perang wilayah luar. Dipahami, Luo Feng berdiri di depan layar. Kami harap Anda dapat bertahan dan kembali dari perang. Setelah itu, siluet memutuskan sambungan. Luo Feng tersenyum, matanya penuh dengan kegembiraan. Akhirnya di sini, 3 miliar poin. Luo Feng memeriksa poinnya, 3 miliar baru saja ditransfer ke akunnya. Saya pertama-tama akan memeriksa dan menukar bahan yang dibutuhkan untuk Dewa Dunia. Luo Feng duduk di depan laptopnya dan mencari-cari. Meskipun dia telah mencari sebelumnya, dia tidak benar-benar memeriksa bagaimana menggunakan poin paling sedikit untuk mendapatkan efek terbaik. Babata, bantu saya menghitung, dengan 3 miliar poin saya, seberapa jauh saya bisa meningkatkan Dewa Dunia. Ya, menghitung. Babata berkedip di bahunya, selesai. 3 miliar poin akan dapat meningkatkan Dewa Dunia untuk memperkuat kekuatanmu hingga 7,9 kali lipat, kata Babata. Tingkat 1 adalah 3 kali. Yang kedua adalah 9 kali, namun itu membutuhkan lebih dari 10 miliar poin untuk diselesaikan.
7,9. Luo Feng mengerutkan kening, berapa yang dibutuhkan 7,5 kali? 2,12 miliar poin, kata Babata. Sangat bagus. Luo Feng mengangguk, bantu aku bertukar. Dia bahkan tidak ragu-ragu, segera menukar barang-barangnya. Luo Feng sangat jelas tentang logika yang kuat pergi dengan yang kuat. Tubuh binatang bertanduk emas itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari tubuh buminya, bahkan menambahkan beberapa kali kekuatan tubuh buminya tidak akan ada gunanya. Lebih baik hanya memperkuat kekuatan binatang itu. Pertukaran berhasil, total 2,12 miliar poin telah dihabiskan, dan materi akan tiba di kota kekacauan utama dalam waktu 6 bulan, kata Babata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, sial, 2,12 miliar poin, dan ini dengan diskon besarmu. Jika itu uang tunai, bahkan 5 miliar elemen campuran tidak akan cukup. Sial, itu cukup untuk membuat level kaisar yang buruk. Abadi benar-benar bangkrut. Luo Feng tertawa. Dia terus mencari informasi tentang cara membuat pohon anggur kontak awan, tanaman pemakan bintang, dan ratu klan serangga menjadi abadi. Untuk 2 pabrik untuk terobosan, harganya sangat tinggi. Dan bahkan tidak ada peluang 100% sama sekali. Sebagai contoh, pilihan terbaik untuk tanaman pemakan 100 bintang anggur untuk memiliki peluang menembus ke keabadian adalah 80%, dan harga yang dibutuhkan bagaimanapun adalah 10,86 juta poin. Tanaman pemakan bintang 300 anggur, metode terbaiknya hanya akan memiliki peluang 60%, dan biayanya 920 juta poin. Adapun tanaman pemakan 1000 bintang anggur, metode terbaik hanya akan menghasilkan peluang 30%, dan biayanya mendekati 120 miliar poin. Semakin tinggi naik, semakin menakutkan biayanya. Dan peluang untuk menerobos terus berkurang. Siapapun yang menghabiskan 120 miliar poin tetapi gagal membuat tanaman pemakan 1000 bintang anggurnya menerobos ke abadi pasti akan merasakan cubitan. Ketika datang ke 108 Fin Cloud Contact Fin, metode terbaik memiliki peluang 80%, dan biayanya 18,1 juta poin. Untuk 216 Fin Cloud Contact Fin, metode terbaik memiliki peluang 50%, dan biayanya 1,53 miliar poin. Adapun pohon anggur kontak awan 360 anggur, metode terbaik memiliki peluang 40% untuk menerobos, dan biayanya mendekati 11,6 miliar poin. Ini adalah metode terbaik. Jika seseorang menghabiskan lebih sedikit, dan menggunakan metode yang lebih buruk, kemungkinan terobosan akan lebih rendah. Ketika anggur kontak awan Huyanbo menerobos saat itu, keberuntungan memainkan peran besar. Karena investasi dan metodenya bukanlah yang terbaik, peluangnya hanya 40%, namun ia tetap berhasil. Bertukar bahan dan harta karun, bertukar dengan coretan ruang waktu volume keempat, kelima dan keenam, bertukar beberapa senjata otomat. Banyak senjata seperti itu dilarang, namun otoritas Luo Feng cukup tinggi baginya untuk membelinya. Meskipun harga senjata ini sangat tinggi, itu dapat digunakan oleh prajurit yang lemah, memberi mereka kemampuan untuk melawan yang kuat. Penggunaan poin dalam jumlah besar, dia menggunakan 3 miliar poin sampai hanya 200 juta yang tersisa. Dia kemudian menggunakannya untuk menukar banyak item lain, hal-hal yang dapat membantu meningkatkan kekuatannya lebih jauh dan juga menangani krisis. Waktu berlalu, dalam sekejap, sudah 300 tahun sejak dia menjadi penguasa sektor. Alam semesta sebenarnya 1000 tahun. Di dalam kota kekacauan utama, prajurit yang tak terhitung jumlahnya duduk bersila di balkon mereka. Luo Feng duduk bersila di atasnya dan menatap air mata luar angkasa dengan hukum alam semesta yang berputar. Hahaha, dia tiba-tiba tertawa dan bangkit. 300 tahun, saya sudah bisa mempelajari tablet 9 alam semesta sebanyak 18 kali. Saya akhirnya memahami gambar bintang 4 dan gambar galaksi kelima. Luo Feng senang di dalam. Studi normal dari gambar kelima memberi seseorang kemampuan untuk melewati jembatan surgawi tingkat 15, yang sebanding dengan tingkat 1 bentuk Nansen 7. Namun, itu jauh lebih mudah daripada level 1 dari bentuk Nansen 7. Termasuk 108 keajaiban yang telah dia selesaikan sebelumnya, bersama dengan 18 kali mempelajari tablet, efisiensinya telah meningkat pesat. Bahkan jika dia perlu berkonsentrasi pada level 2 dari bentuk Nansen 7 di sampingnya, dia tidak akan membutuhkan 300 tahun. Sayang sekali bentuk Nansen 7 tingkat 2 jauh lebih sulit daripada yang pertama. Bahkan setelah 300 tahun, saya hampir tidak menggores permukaannya. Dia melompat turun dan mendarat di bawah, berjalan ke pintunya dan dengan lembut menyentuh pintu. Warnanya mulai berubah kembali menjadi putih. Saya telah tinggal di sini selama lebih dari 1200 tahun. Luo Feng berkata dengan lembut, lebih dari 4000 tahun telah berlalu di alam semesta yang sebenarnya. Sebagian besar waktu saya sejak saya lahir telah digunakan untuk pelatihan, dan sekarang, saya tidak tahan untuk pergi. Sudah waktunya aku pergi.
Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan pergi menuju kediaman Truyan yang tidak terlalu jauh. Sebelum meninggalkan kota kekacauan utama, dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada kedua gurunya. Junior Luo Feng, muda, berjalan di dalam, dia kadang-kadang melihat seniornya yang akan melambai padanya dengan penuh semangat. Setelah mengetahui wajah bahwa dia telah menjadi murid sejati dari pemimpin kota kekacauan utama, mereka secara alami memperlakukannya jauh lebih baik. Guru begitu, seorang senior menunjuk. Luo Feng tiba di depan halaman. Masuk, sebuah suara terdengar dari dalam. Luo Feng masuk dan melihat Truyan duduk di depan meja, dengan anggur di pot bambu. Guru, Luo Feng membungkuk hormat. Apakah kau akan pergi? Benarian terus minum. Ya, Luo Feng membungkuk hormat. Truyan meliriknya, ayo, jangan rusak reputasiku. Luo Feng berlutut dengan hormat, membungkuk sangat berat sebelum bangkit, saya akan meninggalkan guru. Dia berbalik untuk pergi. Truyan melihat ke punggungnya dan berteriak, kembalilah hidup-hidup. Juga bawakan anggur yang enak, aku belum mencicipi anggur yang enak darimu. Aku pasti akan membawa beberapa saat aku kembali. Luo Feng berkata sambil menghilang ke kejauhan. Berjalan keluar dari kediaman Truyan, Luo Feng telah memutuskan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia telah memiliki 3 guru sejauh ini, salah satunya adalah Huyanbo, yang lain adalah Truyan dan yang ketiga adalah pemimpin kota kekacauan utama. Dalam hal hubungan, Truyan tanpa diragukan lagi adalah yang teratas, karena dia telah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, dan Truyan juga sangat berdedikasi dalam mengajarinya. Itu hampir seperti seorang ayah yang mengajar anaknya. Hanya dengan membeli formulir Nansen 7 saja, itu adalah hutang yang sulit dibayar Luo Feng. Orang harus tahu bahwa Yan sejati bukanlah seorang ksatria, biaya untuk membeli paruh pertama formulir Nansen 7 sangat tinggi baginya. Yang mulia Luo Feng, Yang mulia Luo Feng. Penjaga abadi di dalam kediaman pemimpin kota semuanya berkata dengan hormat, membuka jalan untuknya. Luo Feng melangkah ke kediaman dan dengan cepat mencapai halaman, dengan napas dalam-dalam, dia melangkah masuk. Mayat yang berserakan diletakkan di seluruh benua yang luas. Orang harus tahu bahwa ini adalah kenyataan dan bukan alam semesta virtual. Semua tubuh itu nyata, tidak membusuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jelas semua ini adalah tubuh yang tidak dapat mati, hanya energi dari mereka saja yang menakutkan. Guru, Luo Feng berjalan menuju pria yang duduk bersila dan membungkuk. Pemimpin kota berdiri dan berbalik untuk melihat Luo Feng. Apakah kamu siap untuk meninggalkan kota kekacauan utama? Matanya tenang dan luas seperti lautan. Ya, Luo Feng menjawab. Sudah waktunya kamu keluar dan menjelajah. Pemimpin kota mengangguk. Di mana Anda siap untuk pergi? Wilayah rahasia alam semesta? Perang wilayah luar? Perang wilayah luar. Luo Feng berkata dengan hormat. Tuan Sektor diharuskan menjalani pelatihan hidup atau mati, ini adalah tradisi lama perusahaan alam semesta virtual. Pelatihan hidup atau mati dibagi menjadi 2 jenis. Salah satunya adalah perang wilayah luar dan yang lainnya adalah wilayah rahasia. Kedua tempat itu sangat berbahaya, perang wilayah luar adalah tempat ras saling bertarung. Ada banyak prajurit yang tersembunyi di dalamnya, dan pasukan gabungan, bahkan jika mereka lebih lemah secara individu daripada Luo Feng, serangan gabungan dapat segera mengakhirinya. Adapun wilayah rahasia, mereka juga sebanding dengan perang wilayah luar. Sama seperti bagaimana senior Luo Feng, Kedi, jatuh di salah satu daerah rahasia, beberapa bahaya di sana cukup untuk membuat ksatria jatuh. Perang wilayah luar, pemimpin kota mengerutkan kening. Ada banyak ras yang tersembunyi di luar sana. Kamu sekarang adalah murid sejatiku, dan juga dianggap sebagai jenius langka dari 10 juta era. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya akan membuat rencana untuk membunuhmu, saat kamu menuju ke sana, aku takut. Petik 2. Luo Feng tersenyum, saya mengerti, saya telah disergap oleh klan serangga sebelumnya. Dan itu bahkan sebelum reputasi saya tumbuh. Klan serangga melakukan semua yang mereka bisa untuk membunuh saya di bidang bintang Wulong. Dan sekarang, mereka mungkin bersedia berkorban lebih banyak lagi untuk membunuhku. Klan serangga, pemimpin kota mendengus dingin, ruang luas di sekitarnya segera bergetar. Luo Feng terkejut, dia bisa merasakan kemarahan pemimpin kota saat klan serangga disebutkan. Ras otomat, iblis, klan serangga, 3 ras puncak yang bertetangga dengan wilayah kita. Pemimpin kota berkata dengan dingin. Karena mereka dekat, siapapun yang ingin berkembang atau tidak ingin diserang harus berperang. Di antara 3 ras ini, klan serangga adalah yang paling jahat. Karena mereka memiliki banyak metode licik, Anda harus menjadi yang paling hati-hati dengan mereka ketika kamu menuju ke perang wilayah luar. Luo Feng mengangguk, ya guru. Kamu harus berhati-hati, karena seniormu Kedi jatuh ke tangan mereka.
Pemimpin kota menekankan, kekuatannya, metode pelestarian dirinya, jauh lebih banyak daripada milikmu saat ini. Kamu hanya menerima 3 miliar poin untuk membeli barang dalam jumlah besar. Dia di sisi lain telah melewati gunung langit primal sektor, mendapatkan 100 miliar poin. Harta karunnya jauh melebihi milikmu, dia juga memiliki banyak pertemuan, tetap saja dia jatuh. Luo Feng bergetar dalam, aku akan berhati-hati. Benar, dia mengira dia memiliki banyak teknik dan metode. Namun, dia mengingat beberapa kata terakhir yang Huyan Bo katakan kepada Babata untuk memberitahunya. Seseorang harus selalu menghormati alam semesta, dan tetap rendah hati. Ini adalah pola pikir seorang pejuang tunggal yang tidak pernah mati menjelajahi alam semesta. Jangan pernah bangga, saat kamu ceroboh, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Luo Feng memperingatkan dirinya sendiri. Perang antar ras sangat brutal, karena itu adalah perang untuk bertahan hidup. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak prajurit telah jatuh. Dendam antara setiap ras tumbuh semakin banyak, itu sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pemimpin kota berbalik dan melihat ke tanah yang luas dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya, lihat semua mayat ini. Luo Feng melihat sekeliling, tubuh yang tak terhitung jumlahnya, beberapa setinggi 1000 km, beberapa kurang dari setengah meter, beberapa bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan energi tingkat energi semuanya berbeda, beberapa tidak lebih lemah dari ksatria Si Huo yang masih hidup. Ini semua adalah makhluk yang telah saya bunuh secara pribadi. Dia berkata dengan lembut, hanya aku sendiri, aku telah membunuh banyak prajurit lain, dan ini bahkan bukan sebagian kecilnya, ada banyak yang telah direduksi menjadi ketiadaan oleh riak energi. Umat manusia membenci ras lain. Mereka juga membenci kita. Tidak jelas siapa yang benar atau salah, atau mungkin tidak ada yang salah, ini hanya untuk bertahan hidup. Ras yang lebih lemah ingin menjadi lebih kuat, yang kuat akan menemukan cara untuk mengendalikan dan menghentikan mereka. Kata pemimpin kota dengan lembut. Pembantaian tidak ada habisnya. Meskipun saya memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, biayanya terlalu banyak. Kebangkitan. Luo Feng terkejut. Pemimpin kota melirik Luo Feng, penguasa alam semesta mengendalikan waktu dan ruang. Tentu saja mereka dapat membalikkan waktu dan ruang. Bahkan jika kamu mati, aku bisa membalikkan waktu dan ruang dan mengembalikannya ke waktu sebelum kamu mati, menghidupkanmu di dalam. Pemimpin kota menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Teorinya sederhana, namun biayanya sangat tinggi. Bagaimanapun, menghidupkan kembali jiwa yang telah dihancurkan bertentangan dengan hukum alam semesta, itu akan mendapat serangan balasan dari hukum alam semesta. Aku bisa menahan serangan balik dari menghidupkan kembali pejabat atau kaisar tingkat abadi. Namun, jika saya menghidupkan kembali seorang ksatria, bahkan saya akan terluka parah. Beberapa makhluk puncak di antara para ksatria, seperti si Luo Duo, jika saya menghidupkannya kembali, hanya serangan balik saja yang mungkin akan membuat saya jatuh. Pemimpin kota berkata, jika saya mati, tidak ada yang bisa menghidupkan saya kembali. Luo Feng terkejut. Apa harga yang menakutkan? Serangan balik dari menghidupkan kembali seorang ksatria sebenarnya cukup untuk merusak pemimpin kota kekacauan utama. Menghidupkan kembali makhluk puncak seperti si Luo Duo bahkan akan membuatnya jatuh. Membalikkan ruang dan waktu, menghidupkan kembali orang mati, seseorang tidak hanya akan menerima serangan balasan dari hukum alam semesta. Dia menggelengkan kepalanya, ada banyak kekurangan dalam teknik surgawi ini, di mana saya tidak dapat menjelaskan semuanya secara singkat, itu membuat saya hanya bisa mencoba membawa Anda kembali jika Anda mati. Seperti senior Anda Kedi, saya tidak mungkin melakukannya. Petik 2. Dipahami. Luo Feng mengangguk. Ingat, dia menekankan, yang paling penting adalah jangan pernah biarkan jiwamu dirasuki atau dikendalikan. Saat kamu menjadi budak jiwa, bahkan aku tidak punya cara untuk menyelamatkanmu. Luo Feng terkejut, menjadi budak jiwa memang akhir. Jika kamu menerima serangan jiwa yang tidak dapat kamu tahan, penghancuran diri. Itu masih menjadi pilihan yang lebih baik daripada menjadi budak jiwa. Dia menatap Luo Feng. Penghancuran diri, Luo Feng mengangguk. Ini kenang-kenanganku. Dia membalik tangannya, sebuah kartu emas muncul, di atasnya ada ukiran samar, gambar kota. Luo Feng menerimanya dengan hormat. Jika kamu menemukan bahaya yang tidak dapat kamu tangani, kamu dapat segera menghancurkan kartu ini. Bahan yang membentuk kartu ini sangat lemah, hanya paduan kelas C9, kamu dapat dengan mudah menghancurkannya. Ini memiliki jejak semangatku, dan momen Anda menghancurkannya, saya akan tahu dan akan bergegas dalam waktu singkat. Pemimpin kota menekankan. Luo Feng mengangguk. Tentu saja, aku harap kamu tidak akan pernah dipaksa untuk menggunakannya. Pemimpin kota memandangnya, saya harap, bagi Anda untuk mengandalkan kekuatan Anda sendiri dan menjadi seorang pejuang mutlak. Kemudian ras lain tidak dapat menyentuh Anda.
Sebelum Anda pergi, saya memiliki satu hal terakhir untuk memberitahu Anda. Ingat, bertahan hidup adalah nomor satu. Dia menekankan, dengan metode bertahan hidup yang mutlak, ras lain tidak akan berani mengacaukanmu. Seperti ksatria abadi dari dojo kapak besar, kekuatannya berada di tingkat ksatria puncak, namun kemampuan bertahannya sangat kuat. Bahkan alam semesta master akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya. Saat seseorang tidak dapat membunuh, dia akan membalas dendam, sementara dia mungkin bukan tandinganmu, dia bisa melampiaskannya pada murid dan rasmu. Luo Feng mendapat wahyu saat mendengar ini. Benar, kemampuan bertahan hidup bukanlah sesuatu yang harus dikacaukan. Jika Anda tidak dapat membunuhnya, jangan bergerak melawannya, jika tidak, bermain-main dengan musuh yang tidak dapat dibunuh hanya akan membawa masalah. Aku tidak membutuhkanmu untuk menjadi seperti ksatria abadi, kemampuan bertahannya benar-benar tidak masuk akal. Namun cobalah yang terbaik untuk meningkatkan keterampilan bertahan hidupmu. Dia menekankan, jangan pernah berpikir bahwa kamu benar-benar aman, bahkan sampai levelku, aku tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu. Aku akan mengingat ini dengan baik. Luo Feng berkata dengan penuh terima kasih. Lanjutkan, pergi dan jelajahi alam semesta. Pemimpin kota melambaikan tangannya. Luo Feng berlutut dan mengucapkan selamat tinggal pada gurunya. Luo Feng segera dibelokkan keluar dari reruntuhan kekacauan utama. Dia melirik ke halaman, lalu berbalik dan pergi. Ada kapal yang sering terbang melalui jalur alam semesta antara alam semesta primal dan markas besar perusahaan alam semesta virtual di alam semesta yang sebenarnya. Luo Feng memutuskan untuk pergi hari itu, memeriksa jadwal dan meminta untuk pergi. Dia bergegas ke langit dan menuju ke udara, di sana mengapung sebuah kapal besar. Yang mulia Luo Feng, kita semua sudah siap. Unding berjubah ungu berdiri di sana di pintu masuk dan tersenyum penuh semangat padanya. Luo Feng melirik kembali ke kota kekacauan utama. Disinilah dia tinggal selama 1200 tahun, tempat di mana gurunya Truyan dan pemimpin kota kekacauan utama berada. Sudah waktunya untuk pergi. Dia terbang ke kapal. Pintu kabin tertutup, rumble. Kapal mulai terbang jauh melalui energi kekacauan utama. Alam semesta primal, markas besar perusahaan alam semesta virtual. Itu adalah benua yang sangat luas, bahkan lebih besar dari dunia ras tanduk emas Laos. Ini adalah markas besar Virtual Universe Company. Rumble. Di dalam inti, dua pintu berat secara otomatis terbuka, mengungkapkan jalur yang luar biasa. Ini adalah jalur alam semesta. Ini menghubungkan alam semesta primal dengan alam semesta yang sebenarnya. Sebuah kapal terbang dan kemudian dipercepat. Dalam beberapa menit, akhirnya mendarat di tempat berkumpul. Pintu kabin terbuka. Yang mulia Luo Feng, tolong. Yang mulia Luo Feng. Semua orang yang berdiri di pintu masuk sangat bersemangat dan rendah hati terhadapnya, bahkan dua kaisar tingkat kematian berdiri di samping dan membiarkannya lewat lebih dulu. Berita setiap murid pemimpin kota kekacauan utama dipublikasikan, dan posisi mereka sangat tinggi. Otoritas Luo Feng secara alami berdiri di atas banyak kematian tingkat kaisar sekarang. Dia melangkah keluar dan mendarat di tanah. Yang mulia Luo Feng, tolong lewat sini, kami akan segera meninggalkan markas. Dan di sepanjang jalan ini, Anda akan menemukan tempat berkumpulnya ruang 3. Tuan rumah kapal alam semesta membimbingnya dengan penuh semangat. Terima kasih. Luo Feng tersenyum. Tidak masalah, tuan rumah berkata. Luo Feng berbalik dan berjalan sendirian menuju jalan setapak yang menuju ke ruang pertemuan ketiga. Saat dia berjalan, Luo Feng dengan mudah melintasi ratusan ribu km setiap detik. Setelah beberapa menit, dia mencapai jalan setapak. Luo Feng melihat layar di depannya. Dia tidak bisa tidak berseru, 36 jalur ruang tetap. 36 jalur ini menuju ke 36 bagian berbeda dari wilayah umat manusia. Orang harus tahu bahwa biaya teleportasi negara dewa sangat mengejutkan, dan jalur tetap ini menghubungkan markas besar ke banyak wilayah, karena banyak mayat hidup sering menggunakan ini. Karena permintaannya besar, itu sudah menjadi norma. Karena biayanya jauh lebih rendah, bahkan mereka yang dapat menggunakan teleportasi negara dewa lebih suka menggunakan jalur ini. Menabung, Luo Feng secara alami tidak kekurangan uang, dia bahkan memelihara tanaman pemakan bintang 3 dan tanaman anggur kontak awan, dan dia telah berhasil membuat terobosan tanaman pemakan bintang 100 hingga abadi. Dia bisa menggunakan teleportasi negara dewa. Sangat disayangkan waktu yang menjadi abadi terlalu singkat, dia tidak meninggalkan penanda apapun tentang alam semesta, maka dia tidak bisa menggunakannya untuk berteleportasi ke area lain. Dengan 100 tanaman anggur yang menembus hingga abadi, aku bisa membuat beberapa kristal abadi yang tersembunyi dari tanaman itu, pikir Luo Feng. Di saat-saat genting, aku akan bisa berteleportasi ke tempat-tempat ini. Yang mulia Luo Feng, seorang pria berkulit hijau berpakaian rapi berjalan dari jauh,
Tubuhnya memancarkan energi kehidupan yang kuat. Mati. Luo Feng menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sebagian besar staf di sekitar semuanya adalah penguasa sektor atau penguasa domain, ada sangat sedikit mayat hidup yang dikirim ke sini untuk bekerja. Dari kelihatannya, dia seharusnya menjadi kepala staf di sini. Yang Mulia telah meminta untuk dikirim ke Divisi 9, kami menerima berita itu sejak lama. Oleh karena itu saya, Pupuka, telah di sini menunggu Anda. Silakan ikuti saya. Pria berkulit hijau itu tersenyum. Terima kasih. Luo Feng tersenyum. Haha, tidak masalah. Setelah mendapatkan ucapan terima kasih dari Luo Feng, Pupuka yang bertanggung jawab atas tempat pertemuan ketiga ini semua tersenyum. Dia dengan penuh semangat memimpin Luo Feng ke jalur luar angkasa. Jalur luar angkasa, dilihat sekilas, seperti layar air yang beriak. Divisi ke-9, ini yang paling dekat dengan Starfield Wulong, kata Pupuka dengan penuh semangat. Luo Feng mengangguk. Dia melangkah melalui layar air. Jalur luar angkasa menggunakan negara dewa dan titik teleportasi. Undiyings ini telah menyerahkan negara dewa mereka, tentu saja. Bahkan dalam keadaan seperti itu, negara dewa mereka tetap sangat aman. Melalui jalur luar angkasa, dalam sekejap, mereka melakukan perjalanan lebih dari 100 juta tahun cahaya. Setelah itu Luo Feng duduk di kapal planet Yunmo dan mulai menuju ke Starfield Wulong. Di dalam ruang kendali, Luo Feng sedang menyeruput anggur, merenung. Saat bepergian dengan kecepatan cahaya 50 kali lipat, dalam setengah bulan, kita akan tiba di Starfield Wulong, kata Babata. Luo Feng mengangguk, mengirimkan kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual wilayah primal Gunung Yuxiang, duduk di depan mejanya, dia dengan lembut mengetuk layar di laptopnya. Membeli 10.000 unit mayat klan Lord Pinnacle Bug Clan Sektor. Mengonfirmasi. Dengan diskon 60%, harganya 60 juta poin. Poin dikurangi. Luo Feng melihat poin yang tersisa, dia hanya memiliki 180 juta poin yang tersisa, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru karena kekurangan poinnya. Namun ini dimaksudkan untuk digunakan pada saat-saat genting. Oleh karena itu, membeli 10.000 unit mayat bug Lord Pinnacle Sektor sudah menjadi sesuatu yang dia rencanakan sejak lama. Yang Mulia Luo Feng, Anda baru saja membeli 10.000 unit mayat bug puncak penguasa sektor. Kemana kami harus mengirimkannya? Sebuah suara terdengar dari layar. Aku akan langsung pergi ke Wulong ke Starfield untuk menjemput mereka, kata Luo Feng. Setelah itu dia menutup panggilan. Luo Feng mengungkapkan senyum, memutuskan hubungan dari alam semesta virtual. Dalam dunia internalnya yang luas. Pulau Klan Serangga. Serangga lapis baja harimau puncak setinggi 30 meter yang tak terhitung jumlahnya tinggal di pulau ini. Ada juga beberapa raja mantis berburu setinggi 20 meter yang ramping, dan bahkan raja tombak bayangan setinggi 6 meter yang lebih sedikit. Dan tepat di tengah pulau, ada sarang induk setinggi lebih dari 1000 meter. Mosa Luo Feng muncul di udara dan melayang di atas pulau. Alina. Luo Feng menatap ke bawah. Menguasai. Seberkas cahaya melesat keluar dari sarang induk, itu adalah Ratu Klan Serangga kecantikan mutlak Alina. Gemuruh, jutaan serangga puncak penguasa sektor semuanya berlutut dengan hormat, menunjukkan rasa hormat mereka kepada Luo Feng. Ada 3 juta serangga lapis baja harimau, 10.000 raja belalang pemburu, dan 1.000 raja tombak bayangan. Luo Feng yang berpakaian hitam tersenyum, Alina, kamu melakukannya dengan baik. Bekerja untuk Tuan adalah kehormatan saya. Suaranya lembut. Luo Feng mengangguk. Terakhir kali dia datang ke Starfield Wulong, dia telah mengambil 400 unit mayat bak Tuan Sektor, di mana 300 unit diambil ketika dia disergap. Namun itu tidak dianggap tingkat atas. Paling-paling bisa menghasilkan sekitar lebih dari 3 juta bak lapis baja harimau, dan 100 unit yang dia beli adalah yang terbaik, itu bisa menghasilkan hampir 1,8 juta bak lapis baja harimau. Dengan 2 gabungan, dia akhirnya berhasil mendapatkan 3 juta bak lapis baja harimau, 10.000 raja mantis berburu dan 1.000 raja tombak bayangan. Jumlah tentara yang bisa dikendalikan Ratu Klan Serangga terbatas. Misalnya, jika dia ingin mengendalikan mereka semua untuk menyerang sekaligus, itu tidak mungkin. Dia paling banyak bisa mengendalikan 10.000 dari mereka untuk melakukannya. Ini adalah batasnya, saat jumlahnya melebihi itu, dia tidak akan bisa membuat mereka semua menyerang. Saat jumlahnya bertambah, kontrol akan menjadi lebih kasar. Ketika jumlahnya mencapai 1 juta, Ratu paling banyak bisa mengendalikan tentara yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang dan mundur, untuk ketepatannya tidak setepat itu. Jika jumlahnya melebihi 1 juta, mencapai beberapa juta dan di atas 10 juta. Dia bahkan tidak akan bisa mengumpulkan semuanya di satu tempat. 10.000 adalah batasnya. 1 juta adalah penghalang lain. Luo Feng berpikir,
Selama jumlah tentara dalam 10.000, para prajurit akan tepat, bahkan diresapi dengan hukum, mirip dengan manusia. Ketika jumlah mereka dalam 1 juta, paling-paling bisa seperti tentara yang sempurna, terkoordinasi dan diarahkan. Tapi, apapun yang lebih dari itu akan menjadi berantakan. Petik 2. Ini juga mengapa Ratu Klan Serangga Abadi tidak akan pernah mengendalikan lebih dari 10.000 tentara serangga abadi. Alina, kata Luo Feng. Menguasai. Dia menjawab dengan hormat. Saya siap untuk membuat 1 juta tentara raja tentara, kata Luo Feng. Raja Klan Serangga, 1 juta? Dia terkejut. Luo Feng mengangguk, Raja Lapis Baja Harimau. Serangga Lapis Baja Harimau sangat besar dengan pertahanan dan serangan yang kuat. Dibandingkan dengan belalang berburu, mereka lebih lambat. Namun di daerah lain, mereka sebanding. Untuk 1 juta tentara yang kuat, kecepatan bukanlah hal yang diperlukan. Tuan, membuat satu sektor Raja Lapis Baja Lord Pinnacle, memiliki biaya untuk membuat 100 bak Lapis Baja Harimau normal Lord Pinnacle Sektor. Alina berkata, tubuh Raja sangat tangguh, kekuatan dan serangannya sekitar 10 kali lipat dari serangga Lapis Baja Harimau biasa. Dia berkata, jika 1 juta tentara serangga Lapis Baja Harimau yang kuat, bertempur melawan 10.000 tentara Raja Lapis Baja Harimau, jutaan tentara yang kuat pasti akan menang. Namun, 100 juta tentara serangga Lapis Baja Harimau, dibandingkan dengan 1 juta tentara raja yang kuat, 1 juta raja pasti akan menang. Karena melebihi 1 juta, hanya dengan Alina yang mengendalikan segalanya, dia tidak akan bisa mengendalikan begitu banyak tentara. Tuan, Anda yakin ingin membuatnya? Dia bertanya. Luo Feng mengangguk, berapa lama? Memproduksi raja sebenarnya akan lebih cepat. Dia berkata, karena saya dapat dengan mudah membuat aliran tak berujung bintang dan tingkat alam semesta serangga Lapis Baja Harimau, beban pada saya sebenarnya lebih sedikit. Ini akan membutuhkan lebih banyak waktu selama proses pembunuhan dan pembantaian mereka, menghasilkan banyak Raja Lapis Baja tingkat tertinggi sektor. Saya bisa mungkin menghasilkan sekitar 100 setiap hari. 100 hari, jutaan tentara yang kuat akan memakan waktu 30 tahun. Luo Feng mengangguk. Terima kasih atas pekerjaanmu Alina, kata Luo Feng. Tidak ada masalah sama sekali. Dia berkata dengan gembira. Memproduksi tentara adalah cara bagi ratu untuk memperkuat dirinya sendiri. Saya belum pernah memiliki begitu banyak bahan sebelumnya bagi saya untuk membuat begitu banyak tentara. Luo Feng tersenyum, mayat serangga akan datang sekitar setengah bulan lagi. Kapal terus maju, setelah setengah bulan terbang, akhirnya mencapai Starfield Wulong. Lapangan bintang Wulong. Luo Feng berdiri di dalam ruang kendali, menatap barang-barang besar tak berujung yang memenuhi seluruh ruang. 1 juta tentara raja-raja sektor, juga armor perak misterius. Keduanya sangat penting dalam rencanaku, akhirnya mereka akan berada di tanganku.